Assalamualaikum untuk kita semua, jumpa lagi bersama New Info. Angin segar datang untuk para tenaga kerja honorer. Mereka tak akan langsung diberhentikan pada 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB Cahyo Kumolo menegaskan kebijakan ini adalah amanat Undang-Undang 05/2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR, jelas Cahyo melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR, Cahyo Kumolo, Menteri PANRB. Sejauh ini, banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN adalah perintah pemerintah pusat. Namun, ya mudah-mudahan tahun ini teman-teman yang usianya di atas 50 tahun itu mendapatkan prioritas, ya. Kemudian yang usianya 40 tahun juga segera bisa diangkat. Saya kira itu harapan kita, dan ini tidak akan bisa tercapai kalau hanya Komisi 10 dan Mendikbud saja. Jadi ini membutuhkan kerjasama dari Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Nasional, dan pemerintah daerah. Maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan, hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR, kata Cahyo. Pemerintah juga mendorong tenaga honorer kategori 2/2 atau tenaga non-ASN lain untuk ikut seleksi calon ASN. Seleksi ini bisa Komisi 10 DPR RI mendukung para guru dan tenaga pendidik atau GTK honorer menjadi PPPK ataupun ASN. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 10 ke Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB Cahyo Kumolo menegaskan kebijakan ini adalah amanat Undang-Undang 05/2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR, jelas Cahyo melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR, Cahyo Kumolo, Menteri PANRB. Sejauh ini, banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN adalah perintah pemerintah pusat. Namun, Menteri Cahyo menjelaskan bahwa anggapan tersebut adalah salah. Sejak beberapa tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Tujuannya agar ada standarisasi rekrutmen dan upah sehingga tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata. Dengan skema itu, pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing. yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan, hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat